Moda transportasi light rail transit LRT Palembang ternyata masih belum banyak diminati warga Palembang. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Balai Pengelola Kereta Api Ringan BPKAR Sumsel untuk meningkatkan minat masyarakat di Sumatera Selatan untuk menggunakan transportasi LRT Palembang. Ditemui usai forum konsultasi publik LRT Sumsel Jumat 10 September 2021 di Grand Ballroom Hotel Area Duta Palembang, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Republik Indonesia Zuma Fendi mengungkapkan, saat ini penumpang LRT di Palembang kian merosot akibat pandemi COVID-19. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya melakukan peningkatan LRT Palembang seperti akan memaksimalkan layanan digital dan juga membuka sejumlah ruang publik di stasiun LRT yang ada guna membuat keinginan masyarakat menggunakan moda transportasi ini meningkat. Selain itu ya pelayanan kepada masyarakat sekarang, pelayanan di stasiun-stasiun juga sudah mulai kita tingkatkan. Nah, ke depan juga tentunya juga di samping pelayanan-pelayanan yang ada di stasiun, ya di samping itu pelayanan kepada konsumen untuk menggunakan teknologi digital, ya. Nah, itu yang menjadi fokus kita ke depan. Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel Amanagapa mengatakan, untuk pembangunan ruang publik pihaknya akan memanfaatkan ruang kosong di stasiun LRT Jembatan Ampera seluas 400 meter persegi. Pembangunan ruang publik ini sendiri untuk menarik minat masyarakat menggunakan LRT Palembang, di mana saat ini untuk okupansi LRT cukup rendah, hanya 10% saja. Atau dari Januari hingga Agustus 2021 tercatat hanya 924.306 orang saja yang menggunakan layanan LRT. Okupansinya kalau berdasarkan jumlah keterisian itu masih di angka 10%, ya. Angka 10% itu rata-rata sekitar berapa, Pak? Di angka 3.500 ya, sekitar 3.500. Nah, ini kita harapannya memang pandemi sudah longgar, PPKM juga sudah turun levelnya. Masyarakat juga nggak takut lagi naik kereta api gitu. Pak, sedikit Pak, kartu vaksin perlu nggak Pak untuk penumpang? Sementara ini kita memang belum dapat kebijakan ya terkait dengan sertifikasi tadi. Ya, tapi yang saya dengar di Jakarta khususnya untuk kereta api jarak jauh ya, itu mungkin ada kemungkinan diterapkan itu sertifikasi itu sebagai persyaratan untuk menggunakan transportasi kereta. Untuk saat ini pengguna layanan LRT Palembang belum menerapkan kartu vaksin sebagai syarat. Sandi Pratama, PAL TV.